saya melihat ini agak mencela-mencela ya terkait mengenai anggaran IKN ya. Jadi narasinya itu kok beda-beda ini antara kepala otoritas IKN, Menteri PU, komunikasi. Jadi sebenarnya ini menimbulkan satu ketidakpastian bagi publik. Pertanyaannya adalah ada 3 jadi Mas. Ini diblokir, atau dipangkas, atau ditambah. Nah saya kira ketiganya ini publik butuh satu kepastian yang mana sebenarnya ya, termasuk juga saya kira investor. Karena semuanya punya konsekuensi buat bisnis mereka dan juga buat publik tentunya, apakah dana APBN yang dikumpulkan oleh publik melalui pajak itu dimanfaatkan secara tepat atau tidak. Saya menangkap kelihatannya ada perubahan kebijakan terkait IKN, tetapi disampaikan dengan cara yang tidak tegas. Kita melihat IKN ini sebetulnya anggarannya besar, tetapi nilai manfaatnya buat kesejahteraan publik itu masih diperdebatkan. Bahkan saya katakan sangat kecil lah, karena kita hanya memindahkan pusat pemerintahan, bukan memindahkan pusat bisnis, sehingga multiple efeknya terhadap perekonomian itu terbilang kecil. Nah kita berharap Pak Prabowo mendengarkan bahwa memang IKN ini seharusnya tidak lagi menggunakan APBN, karena kita sudah melihat ini 80% dari APBN yang sebagai dari yang direncanakan itu udah keluar 80% dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ini. Apalagi dengan ada penambahan 2025 itu 14 triliun, saya kira komposisinya dibandingkan dengan direncanakan sudah sangat tinggi. Berarti bisa sampai 90% dari yang direncanakan. Fokus dari pembangunan IKN kalau seandainya ingin tetap dilanjutkan ya fokus aja kepada partisipasi swasta. Sudahlah APBN kita ini diberikan atau direalokasikan untuk belanja yang lebih berkualitas, yang lebih menjamin kesejahteraan publik begitu. Jadi sebenarnya kalangan investor itu ragu terhadap kepastian dari IKN ini. Itulah kenapa saya berkali-kali sampaikan bahwa IKN ini di mata investor adalah wait and see, ya karena tidak jelas daya dukung investor itu sangat minim. Yang kedua alasannya adalah kondisi geopolitik dunia sekarang ini sedang mengalami turmoil ya, dengan arti banyak ketidakpastian, terutama kaitannya sama Rusia, sama Middle East ya. Itu semua membuat investor-investor besar itu juga tidak mau mengambil langkah yang gegabah dalam berinvestasi. Dan saya kira situasi yang tidak aman ini biasanya mereka sikapi dengan ya berinvestasinya tidak secara besar-besaran, melainkan investasi yang sudah ada dan itu mungkin menambah atau memberlanjutkan investasi sebelumnya. Untuk membuat investasi baru saya kira kalangan investor juga berpikir 2 kali, dan itulah kemudian terbukti dari mundurnya SoftBank dan berbagai investor lain dari Timur Tengah ya. Bahkan yang kemarin datang ke Timur Tengah itu dari Timur Tengah itu bukan untuk IKN ternyata, untuk membiayai 3 juta rumah ya yang merupakan programnya Kementerian Perumahan gitu. Nah ini juga menambah menurut saya satu ketidakkonfidenan kalangan investor terhadap keberlanjutan proyek IKN itu. Ini yang kita khawatirkan betul ya. Kalau kita ingat cerita kereta api cepat misalkan, kereta cepat ini kan dijanjikan awalnya tidak menggunakan APBN. Ya, kemudian kenapa kita sign dengan pihak BUMN-nya China gitu, karena ini menjanjikan satu liabilitiesnya terhadap APBN itu tidak banyak. Tapi kemudian tidak hanya akhirnya menggunakan APBN, tetapi proyek ini pun sebetulnya agak larut ya, agak apa istilahnya delay begitu. Nah, karena ketidakmatangan dari proyek inilah yang kemudian itu kita juga bisa berkaca kepada IKN, jangan-jangan IKN akan seperti hal ini juga. Indikasinya apa? Investornya tidak banyak yang datang. Kemudian juga ada ketidakpastian dalam arti apakah ASN pindah, kan kemarin itu zaman Pak Jokowi misalkan dipastikan tahun akhir 2024 pada pindah. Tapi kemudian kan di awal 2025 ini Pak Prabowo mengatakan tidak ada IKN yang ke ASN yang ke IKN sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya tidak jelas lah begitu. Nah, ini yang saya kira khawatirannya akan sama, jangan-jangan ini akan over budget dari APBN karena perencanaannya tidak matang, atau mendingan kita berpikirnya ya daripada over budget dan kemudian nilai manfaatnya juga sedikit buat publik, lebih baik ini
biarkan dalam arti seperti ini ya, mungkin hanya maintenance dan kemudian mengundang, inilah tugas kepala otoritas saya kira, mengundang investor-investor lain selain APBN untuk berinvestasi di IKN gitu. Kalau seandainya investor swasta yang lain juga tertarik ya saya kira bagus, dan saya kira tidak perlu APBN lagi dikeluarkan untuk IKN. Oh tentu saja ini melanggar dari perencanaan awal ya. Perencanaan itu kan APBN itu hanya 20%. Dan itu disebutkan kawasan inti ya, kawasan inner circle-nya. Sementara kawasan-kawasan yang lain kan disebutkan ada kawasan rekreasi, kawasan kesehatan, ada kawasan perbelanjaan, itu semua dibiayai melalui swasta. Tentunya kalau seandainya ini dibiayai oleh APBN semua, waduh ini nggak akan mungkin ya. Di samping itu juga APBN kita tidak akan mencukupi. Kita punya program-program lain yang digadang-gadang oleh Pak Prabowo seperti MBG, 3 juta rumah buat orang-orang MBR, dan program swasembada pangan yang ketiganya ini adalah program unggulan Pak Prabowo. Jadi saya kira secara realistis ya, pada akhirnya menurut saya Prabowo akan menimbang bahwa anggaran untuk IKN ini ya sebaiknya dikurangi secara bertahap, ataupun kalau bisa dihentikan secara total, biarkan kemudian IKN ini berjalan dengan bisnis to bisnis saja tanpa ada intervensi dari pemerintah begitu. Dia bisa jadi mangkrak manakala memang kondisinya sudah tidak kondusif ya, baik itu kondisi perekonomian global ataupun kondisi APBN kita. Mungkin kondisi APBN kita belum seideal yang diharapkan di awal begitu ya, makanya sebetulnya ini 50% punya potensi untuk mangkrak. Tetapi kita berharap masih ada lah investor-investor lain yang seperti disampaikan bahwa ini sebetulnya ada, tetapi mereka wait and see. Ya kita lihat saja apakah investor dari Arab Saudi, atau investor dari Timur Tengah, dari China, atau dari negara lain mungkin saja berinvestasi. Tetapi memang potensi untuk mangkraknya itu sekarang jauh lebih besar, Mas Iqbal. Dan ini sebetulnya adalah kerugian buat kita sebagai bangsa, karena kita sudah mengeluarkan APBN ini 72 triliun lebih, dan kita saat ini belum mendapatkan return apapun, ya, baik itu yang sifatnya tangible bisa diukur dengan uang ataupun yang sifatnya intangible. Bayangkan kalau 72 triliun itu kita investasikan kepada kesehatan, kepada pendidikan, ini akan jauh lebih bermanfaat. Makanya saya kira ini perlu ya untuk dievaluasi kembali anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, dan kemudian kalau seandainya ada unsur saya katakan ada unsur ya konflik kepentingan ataupun ada penyalahgunaan kewenangan, mungkin juga korupsi, saya kira ini harus dibongkar juga biar makin apa istilahnya makin govern bahwa IKN ini memang satu proyek yang disusun secara tergesa-gesa dan hanya ambisi 1-2 elit saja saat itu gitu. Saya kira begini, kalau kondisi APBN kita dan kondisi masyarakat kita baik-baik saja, saya kira mungkin bisa dilanjutkan dengan rencana awal ya. Tetapi kan by fact ya kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita tidak mau proyek ini mangkrak dan kemudian sia-sia APBN yang ditanamkan di sana. Oleh karena itu menurut saya yang paling logis adalah ini dievaluasi, kemudian diputuskan kalau seandainya memang APBN kita tidak kuat, dan kemudian kita akan mengarahkan segenap potensi yang ada saat ini, terutama birokrasi IKN itu, untuk mengundang sektor swasta sebanyak-banyaknya. Apa yang mereka butuhkan kita bisa sediakan begitu, tanpa kemudian membebankan APBN. Tetapi kalau ternyata itu juga tidak, maka desain dari IKN ini harus dirubah. Yang awalnya adalah ibu kota modern, ibu kota Nusantara, ya sekarang mungkin jadi kawasan tertentu saja, misalkan kawasan yang sifatnya adalah kawasan teknologi atau kawasan pariwisata yang ramah lingkungan, atau kawasan lain yang sifatnya bisa mendapatkan tetap manfaat dibandingkan dia mangkrak begitu. Tapi saya kira ini harus diputuskan biar tidak ada biar ada kepastian, baik itu dari sisi investor ataupun dari sisi publik yang concern kepada dana-dana publik itu agar dimanfaatkan sebesar-besarnya buat kepentingan mereka sendiri begitu.